Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Hamzah dengan suara dingin berkata, "Hanya seorang pelatih saja. Kenapa sikapmu begitu sombong? Meskipun aku Hamzah Kim, mungkin bukan yang terkuat di kota ini, tapi aku punya cukup kekuatan. Aku tidak percaya kalau hanya dengan satu kata darimu, kau bisa menghancurkan karir putriku." Mantan pelatih Ramlah terkejut dan dengan gugup bertanya, "Hamzah Kim? Kau adalah Hamzah, kepala keluarga Kim?" Hamzah dengan dingin menjawab, "Ya, itu aku. Ada masalah?" Mantan pelatih Ramlah segera meminta maaf dengan canggung. Maafkan aku, Tuan Hamzah. Aku tidak menyangka kalau kau adalah ayah Ramlah. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Gelanggang olahraga di Akademi Keuangan Makassar adalah hasil dari sumbanganmu. Aku tahu itu." Hamzah yang sudah muak dengan perilaku mantan pelatih Ramlah berkata dengan dingin, "Cukup. Sekarang kau sudah bukan lagi pelatih Ramlah. Tidak ada lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Jadi silakan pergi." Mantan pelatih Ramlah merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka kalau tadi dirinya malah berusaha pamer di hadapan Hamzah yang terkenal. Yang lebih parah lagi, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi pelatih Ramlah. Kerugian ini terlalu besar. Seandainya dia bisa membawa Ramlah meraih prestasi, Hamzah tentu tidak akan pelit kepadanya. Ada desas-desus bahwa Hamzah adalah orang yang sangat dermawan. Misalnya, ketika dia menyumbangkan dana untuk pembangunan fasilitas dengan standar nasional terbaik. Sebelumnya, mantan pelatih Ramlah hanya mengira Hamzah sangat kaya. Tetapi sekarang dia baru menyadari bahwa putri Hamzah adalah Ramlah. Jelas, kalau Hamzah pasti akan rela menghabiskan banyak uang untuk memastikan putrinya memiliki fasilitas latihan terbaik. Kalau dia bisa membawa putri Hamzah meraih prestasi, dia pasti akan mendapatkan bonus yang besar. Setidaknya beberapa juta. Memikirkan hal ini, mantan pelatih Ramlah segera berusaha memperbaiki kesalahannya dan berkata dengan tulus, "Tuan Hamzah, sejujurnya Ramlah memang seorang atlet sanda yang sangat berbakat. Tetapi yang paling penting sekarang adalah dia membutuhkan pelatih yang benar-benar profesional untuk memberinya latihan dan bimbingan taktis yang sistematis." Setelah itu dia memandang rendah Andi dan berkata, "Tuan Hamzah, orang seperti itu hanya pandai berbicara, tanpa pengalaman atau keterampilan nyata. Kalau kau menyerahkan Ramlah padanya, itu hanya akan membuang-buang waktu dan merugikan masa depannya. Atlet berbakat seperti Ramlah seharusnya dilatih oleh pelatih profesional sepertiku untuk memaksimalkan potensinya." Hamzah yang sudah tidak suka dengan sikap kurang ajar mantan pelatih Ramlah ini terhadap Andi langsung memarahi dengan tegas. "Pelatih, aku menghormati fakta bahwa kau sudah melatih Ramlah selama lebih dari setahun. Jadi aku tidak ingin mempermasalahkanmu. Tapi kalau kau berani sekali lagi tidak menghormati Tuan Andi, jangan salahkan aku kalau harus bertindak kasar." Mantan pelatih Ramlah merasa sangat marah di dalam hatinya. Apa yang membuat Hamzah begitu percaya pada pemuda ini? Kalau Hamzah tetap keras kepala, bukankah itu berarti dia benar-benar akan kehilangan kesempatan? Karena ingin berusaha membuktikan kemampuannya di hadapan Hamzah, mantan pelatih Ramlah berkata dengan suara keras, "Tuan Hamzah, sanda adalah seni bela diri yang harus dibuktikan dengan aksi, bukan hanya kata-kata. Beberapa orang mungkin bisa berbicara dengan hebat, tetapi ketika sampai pada tindakan nyata, mereka hanyalah harimau kertas.
Kau harus berhati-hati agar tidak tertipu." Setelah mengatakan itu, mantan pelatih Ramlah menatap Andi dengan tatapan dingin. Kemudian tiba-tiba dia menyerang dengan melepaskan pukulan cepat ke arah wajah Andi. Mantan pelatih Ramlah berpikir dengan sederhana. Dia harus membuktikan kemampuannya di depan Hamzah. Dia harus membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada pemuda ini. Hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kembali posisi sebagai pelatih Ramlah dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Hamzah. Saat mantan pelatih Ramlah mengarahkan pukulannya ke arah Andi, di dalam hatinya dia penuh dengan penghinaan terhadap Andi. Pukulan ini dia lakukan dengan seluruh kekuatannya dan dia sangat yakin kalau pukulannya ini akan membuat Andi kalah di hadapan semua orang. Harus diakui, mantan pelatih Ramlah ini memang memiliki sedikit keahlian. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi juara nasional sanda. Jadi orang biasa memang tidak akan bisa menjadi lawannya. Pukulan itu begitu cepat dan keras, bahkan Ramlah yang sudah berlatih sanda selama bertahun-tahun tidak sempat bereaksi, apalagi Hamzah dan Dimas. Namun, kecepatan yang sangat dibanggakan oleh mantan pelatih Ramlah itu di mata Andi terlihat seperti gerakan lambat dan tidak mengancam sama sekali. Selain itu, bagi Andi, pukulan ini benar-benar tidak menunjukkan kekuatan yang berarti. Bahkan kalaupun dia diam saja dan membiarkan mantan pelatih Ramlah memukulnya, pukulan itu tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Meskipun tidak berbahaya bagi dirinya, tetapi Andi jelas tidak akan membiarkan orang seperti mantan pelatih Ramlah ini memukulnya. Jadi, saat pukulan mantan pelatih Ramlah hampir mengenai wajahnya, Andi tiba-tiba mengangkat tinjunya dan dengan cepat membalas pukulan itu. Pukulan Andi begitu cepat, seperti peluru yang baru ditembakkan. Mantan pelatih Ramlah sama sekali tidak bisa bereaksi. Tepat ketika mantan pelatih Ramlah berpikir dia bisa mengalahkan Andi dalam satu gerakan pukulan, dia tiba-tiba merasakan pukulan keras di tangan kanannya itu dan terdengar suara tulang yang retak diikuti dengan rasa sakit yang sangat hebat. Di hadapan tinju Andi, tinju mantan pelatih Ramlah seperti terbuat dari tanah liat yang rapuh. Setelah satu pukulan keras, seluruh tinju mantan pelatih Ramlah itu pun hancur total. Mantan pelatih Ramlah yang memegangi tangannya yang remuk, dia menjerit kesakitan dan memandang Andi dengan ekspresi yang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa memahami bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan hampir tidak masuk di akal. Satu pukulan dari Andi sudah bisa menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Ini benar-benar di luar jangkauannya. Andi Rewa memandang mantan pelatih Ramlah dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Dengan kemampuanmu yang seperti ini, kau masih berpikir bisa melatih seorang juara dunia? Kau masih jauh dari itu. Daripada membuang-buang waktu untuk pamer dan berkelahi, lebih baik kau berlatih lagi agar tidak mempermalukan dirimu sendiri." Meskipun mantan pelatih Ramlah merasa sangat marah dan dendam terhadap Andi, tetapi dia tidak berani lagi menantang Andi. Dia hanya bisa pergi dengan rasa malu yang mendalam. Pada saat ini, Ramlah tersenyum pada Andi dan berkata, "Tuan Andi, sekarang kau sudah menjadi pelatihku. Kapan kau akan benar-benar melatihku?" Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Kapan pertandinganmu berikutnya?" Ramlah dengan cepat menjawab, "Pertandingan berikutnya adalah lusa sore." Andi bertanya lagi, "Siapa lawanmu di pertandingan berikutnya?" Ramlah berpikir sejenak dan dengan gugup berkata, "Aku adalah pemenang dari grup 5. Jadi sesuai aturan, aku akan melawan pemenang dari grup 6. Dan di grup 6 ada unggulan ketiga dalam kompetisi ini. Itu berarti aku pasti akan melawannya di pertandingan berikutnya." Andi Rewa bertanya, "Siapa unggulan ketiga itu?" Ramlah segera menjawab, "Unggulan ketiga adalah Xaviera dari Brasil."
Aku pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Andi tersenyum dan berkata, kau belum mulai bertanding. Bagaimana bisa langsung mengatakan kalau kau tidak bisa mengalahkannya? Menurutku, kau pasti bisa mengalahkan Safiera. Ramlah merasa sedikit malu dan berkata, Tuan Andi, aku tahu batas kekuatan diriku. Safiera adalah atlet sanda muda terbaik dari Brasil. Kemampuannya jauh lebih kuat dariku. Aku merasa tidak punya peluang. Andi rewah sedikit membungkuk dan berbisik di telinga Ramlah. Jangan lupa tentang obat ajaib yang kuberikan sebelumnya. Walaupun kondisimu sekarang sudah sangat baik, tetapi masih ada jarak yang cukup besar dibandingkan dengan ahli sejati. Namun, kalau kau mengonsumsi obat itu, maka daya tahan tubuh, kekuatan, dan kecepatan responmu akan meningkat pesat. Dengan demikian, aku yakin kemampuanmu akan meningkat jauh dan mengalahkan Safiera dari Brasil pasti bukan masalah bagimu. Ramlah baru ingat tentang obat ajaib yang diberikan Andi. Ketika itu dia hanya berniat untuk memberikan satu obat untuk ayahnya, tetapi Andi malah memberinya dua. Ayahnya kemudian memberikannya kepada Ramlah. Namun, Ramlah belum pernah memikirkan untuk memakan obat tersebut. Sebelumnya dia hanya menganggap obat tersebut sebagai obat penyembuh luka. Jadi dia hanya menyimpannya dengan baik sebagai cadangan. Dengan terkejut, Ramlah bertanya, Tuan Andi, obat ajaib itu juga bisa meningkatkan kemampuan pribadiku? Andi rewah menjawab sambil mengangguk. Pastinya, obat itu dapat meningkatkan banyak aspek dari kemampuan tubuhmu. Meskipun kondisimu sekarang sudah sangat baik, sebenarnya masih ada perbedaan dengan atlet dari Amerika Latin. Perbedaan genetik seringkali sulit untuk diatasi, seperti bagaimana orang kulit hitam selalu unggul dalam sprint karena daya ledak mereka yang lebih tinggi dibandingkan ras lain. Andi rewah melanjutkan, tapi kalau kau mengonsumsi obat yang kuberikan, kau akan bisa meningkatkan fungsi tubuhmu secara mendasar, bahkan melebihi orang-orang tersebut. Ramlah segera bertanya, Tuan Andi, kalau aku mengonsumsi obat itu, apakah akan lolos dari tes doping? Tes doping dalam kompetisi olahraga sangat ketat. Kalau terdeteksi mengonsumsi obat terlarang, bisa saja menyebabkan diskualifikasi atau bahkan larangan seumur hidup. Andi rewah tersenyum dan menjawab, tenang saja, obatku bergantung pada resep yang sangat hebat dan kekuatan obat yang murni. Tidak ada hubungannya dengan doping kimia, jadi tidak akan ada masalah. Ramlah sangat bersemangat. Kalau begitu, aku akan meminum obat itu hari ini juga. Andi rewah mengangguk. Aku akan datang lagi pada sore hari di pertandinganmu lusa. Ramlah bersorak gembira dan dengan antusias. Bagus sekali. Hamzah yang ada di samping dengan hormat berkata, Tuan Andi, waktu sudah mendekati siang. Kalau kau tidak keberatan, bisakah kau makan siang di rumah kami? Awalnya Andi ingin menolak, tetapi kemudian dia berpikir bahwa kalau Ramlah akan mengonsumsi obat siang ini, maka dia bisa memantau dan membantu penyerapan obat dengan lebih dekat. Selain itu, akhir-akhir ini Najwa sering lembur di kantor dan tidak pulang makan siang, sementara ayah mertuanya juga sibuk dengan kegiatan di Akademi Lansia yang dikelola oleh Mariska, sehingga dia juga tidak akan pulang. Hanya ada ibu mertuanya yaitu Carla di rumah, dan tidak ada alasan bagi Andi untuk kembali dan memasak untuk Carla. Jadi, Andi mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan datang dan makan siang di rumahmu. Sekaligus, aku akan membantu Ramlah menyerap kekuatan obat. Hamzah sangat senang ketika Andi setuju untuk makan siang di rumah mereka. Dia sangat menantikan kesempatan ini dan berharap bisa mempererat hubungan dengan Andi lebih jauh. Terutama Ramlah yang sangat tertarik dengan Andi. Dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk mendekati Andi dan kesempatan hari ini sangat sempurna.
Melihat Andi akan datang ke rumahnya siang ini, Ramlah dengan gembira pergi ke ruang istirahat untuk mengganti pakaian. Sebelum pergi, dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, tolong tunggu sebentar. Aku perlu mandi dulu. Tapi jangan khawatir, aku akan cepat." Andi mengangguk dan tersenyum. "Tidak perlu terburu-buru, urus saja keperluanmu." Hamzah yang berada di dekatnya berkata, "Tuan Andi, di sini cukup berantakan. Bagaimana kalau kita pindah ke mobil untuk beristirahat sebentar? Hari ini aku membawa mobil karavan." Andi Rewa tersenyum ringan. "Baik, kita tunggu di mobil saja." Dimas dengan sopan berkata, "Tuan Andi, silakan." Saat Andi, Hamzah dan Dimas meninggalkan bagian dalam arena, mantan pelatih Ramlah yaitu Fauzan yang baru saja dipukul oleh Andi hingga tangan kanannya hancur, datang ke sebuah ruang istirahat atlet dengan wajah muram. Di pintu ruang istirahat tersebut terdapat sebuah bendera Jepang dengan tulisan "Atlet Jepang Rika Akana." Fauzan ragu-ragu sejenak di pintu sebelum akhirnya mengetuk pintu ruang istirahat. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang pria muda yang berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Dia memandang Fauzan dengan curiga dan bertanya, "Siapa kau?" Fauzan segera tersenyum dan berkata, "Halo, aku ingin bertemu dengan Nona Rika Akana dan pelatihnya, Tuan Yamamoto Kazuki." Pria muda itu menoleh ke seorang pria paruh baya dan seorang gadis muda di dalam ruang istirahat dan berkata, "Tuan Yamamoto, Nona Rika, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan kalian." Yamamoto Kazuki dengan alisnya yang tajam bertanya dengan suara tegas, "Siapa dia? Apakah kita saling kenal?" Fauzan tersenyum kaku dan dengan rendah hati berkata, "Tuan Yamamoto, namaku Fauzan. 10 tahun lalu dalam pertandingan sanda, aku mewakili Indonesia. Namun saat itu aku kalah di tanganmu. Kau mungkin tidak ingat." Yamamoto Kazuki dengan angkuh berkata, "Orang yang kalah di tanganku tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin aku bisa mengingat semuanya?" Fauzan mengangguk dengan canggung lalu berkata, "Tuan Yamamoto, aku juga punya satu identitas lagi, yaitu sebagai pelatih peserta dari Indonesia, yaitu Ramlah, mantan pelatihnya. Aku baru saja mengundurkan diri." Yamamoto Kazuki mengerutkan kening dan berkata, "Ramlah? Kenapa aku belum pernah mendengar nama itu? Dalam pertandingan kali ini, di antara 5 besar peserta unggulan, pasti tidak ada namanya, bukan?" Fauzan segera mengangguk. "Tidak, dia tidak pernah dipilih sebagai peserta unggulan. Jadi mungkin kau tidak memperhatikannya." Yamamoto Kazuki bertanya dengan suara dingin, "Lalu, apa maksudmu datang ke sini?" Fauzan buru-buru berkata, "Aku ingin memberimu informasi. Ramlah ini memiliki seorang pelatih yang sangat licik dan kejam. Kalau nanti Nona Rika Akana bertemu dengan Ramlah dalam pertandingan, kau harus berhati-hati dengan pelatihnya." Yamamoto Kazuki dengan sinis berkata, "Aku tidak percaya bahwa orang semacam itu akan bisa sehebat itu. Aku, Yamamoto Kazuki, adalah ahli bela diri yang dianggap sebagai harta nasional di Jepang. Dan murid yang aku latih juga merupakan atlet sanda dan bela diri tingkat nasional. Dengan kekuatan muridku, bahkan di olimpiade yang diikuti oleh atlet aktif dari seluruh dunia, dia memiliki kemampuan untuk memenangkan medali emas. Aku juga tidak akan merahasiakan ini. Rika Akana ikut serta dalam pertandingan ini hanya sebagai latihan. Tujuan utamanya adalah mengikuti olimpiade berikutnya dan memenangkan medali emas." Fauzan mengangguk-angguk sambil memuji. "Aku tahu Tuan Yamamoto memiliki kemampuan luar biasa dan murid yang kau latih tentunya sangat hebat. Namun, aku harus mengatakan bahwa pelatih muda ini memang memiliki beberapa keahlian. Lihatlah tangan kananku ini." Sambil berbicara, Fauzan segera menunjukkan tangan kanannya. Yamamoto Kazuki melihat cedera di tangan kanan Fauzan dan menunjukkan ekspresi serius. Yamamoto Kazuki bertanya, "Lukamu ini masih baru?"
Darahnya bahkan belum mengering. Seharusnya terjadi dalam waktu setengah jam terakhir, bukan? Fauzan menjawab, benar. Orang yang aku sebutkan tadi hanya menggunakan tinjunya untuk menghancurkan tangan kananku. Kekuatan seperti ini, bahkan kau pun mungkin tidak mampu melakukannya, bukan? Mendengar hal ini, Yamamoto Kazuki langsung menjadi serius. Sebagai seorang ahli bela diri, dia tahu bahwa tubuh manusia memiliki batasan, dan batasan ini cukup rendah. Tangan manusia terdiri dari tulang, otot, dan kulit. Semuanya adalah daging dan darah. Memukul bagian perut atau wajah lawan yang lebih lunak mungkin tidak akan melukai diri sendiri. Tetapi kalau memukul tinju lawan, itu adalah benturan keras yang sama kuatnya. Namun, siapa yang memiliki tinju sekuat itu hingga mampu menghancurkan tinju orang lain dengan satu pukulan? Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, orang muda itu memukul tinjumu sampai hancur begini. Apakah dia juga mengalami cedera serius? Fauzan menjawab dengan nada kesal. Dia sama sekali tidak terluka. Itulah yang paling aneh. Tubuhnya seolah sangat keras seperti baja. Aku khawatir dia memiliki teknik bela diri rahasia. Kalau dia mengajarkan itu kepada Ramlah, maka Nona Rika Akana mungkin akan kesulitan untuk menang dalam pertandingan kali ini. Yamamoto Kazuki akhirnya mulai menganggap serius masalah ini. Dia mengangguk dan dengan wajah muram berkata, namanya Ramlah, bukan? Aku akan mengingat namanya. Setelah itu dia melihat ke arah Fauzan dan bertanya, kenapa kau membantu kami? Fauzan segera menjawab, Tuan Yamamoto, jujur saja, pemuda itu mengambil pekerjaanku dan menghancurkan tangan kananku. Aku sangat membencinya. Selain itu, dia mengatakan kalau dia yakin bisa membuat Ramlah memenangkan kejuaraan ini dan mengatakan bahwa Nona Rika Akana bukanlah tandingan Ramlah. Jadi, aku sangat berharap Nona Rika Akana bisa mengalahkan Ramlah agar pemuda itu tidak berhasil. Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, baik, aku mengerti. Aku pasti akan memperhatikan hal ini dan tidak akan membiarkan mereka berhasil. Sekarang kau boleh pergi. Fauzan mengangguk dan dengan penuh hormat berkata, kalau begitu, Tuan Yamamoto, aku akan undur diri. Pada saat ini, gadis yang baru saja mengganti pakaian olahraga lengan panjang dan celana panjang berbicara dengan suara yang sangat lembut. Tanaka, tolong berikan cek kepada pria itu sebagai tanda terima kasih atas informasi penting yang dia berikan kepada kami. Gadis itu sangat cantik dengan gaya rambut poni khas Jepang. Kalau hanya melihat penampilannya, orang akan mengira dia adalah wanita yang sangat tenang, anggun, dan memenuhi standar kecantikan wanita Jepang. Namun tidak ada yang menyangka kalau dia juga seorang ahli dalam sanda dan karate. Pria muda yang pertama kali membuka pintu untuk Fauzan segera menjawab dengan hormat, baik Nona Rika. Setelah itu dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis sejumlah angka dan memberikannya kepada Fauzan sambil berkata, ini adalah sedikit tanda terima kasih dari Nona kami, mohon diterima. Awalnya Fauzan hanya ingin menciptakan masalah bagi Ramlah dan Andi dengan memenuhi sesuatu yang dipikirkannya, yaitu menemui Yamamoto Kazuki dan Rika Akana, agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Singkatnya, dia hanya ingin merusak rencana mereka tanpa memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun dia tidak menyangka kalau Rika Akana ternyata sangat dermawan, bahkan memberinya uang sebagai imbalan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia menerima cek tersebut, membungkuk berkali-kali untuk mengucapkan terima kasih, dan kemudian pergi dengan puas dari ruang istirahat Rika Akana. Setelah Fauzan pergi, Rika Akana berjalan mendekati Yamamoto Kazuki dan bertanya, pelatih, meskipun kekuatan Fauzan jauh di bawahmu, dia tetap dianggap sebagai sosok yang lumayan di dunia seni bela diri. Namun pemuda yang dia bicarakan tadi mampu melukainya begitu parah tanpa mengalami cedera sedikit pun. Sepertinya
Pemuda itu benar-benar hebat. Yamamoto Kazuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Rika, bagaimana kau tahu bahwa Fauzan memiliki kekuatan yang cukup baik? Rika tersenyum dan menjawab, pelatih, aku sudah pernah menonton semua rekaman pertandinganmu dan mempelajari setiap pertandingan dengan mendalam. Jadi aku juga melihat keseluruhan pertandinganmu melawan Fauzan. Kekuatan Fauzan sepertinya mencapai sekitar 70% dari kemampuanmu. Yamamoto Kazuki mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata dengan penuh pujian, Rika, inilah alasan kenapa aku memilihmu sebagai murid pribadi. Kau sangat rajin belajar dan bekerja keras. Dengan latar belakang keluargamu, sebenarnya kau tidak perlu bekerja sekeras ini hanya untuk mendapatkan peringkat. Keluarga Akana memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadikanmu sebagai salah satu pewaris terkaya di seluruh Jepang. Namun kau tetap bisa merendahkan diri dan mendalami seni bela diri. Ini benar-benar luar biasa. Aku yakin seiring berjalannya waktu, kau pasti akan melampaui pelatihmu dan menjadi seorang ahli bela diri yang dibanggakan oleh seluruh Jepang. Rika Akana dengan rendah hati berkata, pelatih, kau terlalu memuji aku. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik dalam seni bela diri agar tidak mengecewakanmu dan keluarga Akana. Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, jangan lupa, di belakangmu ada lebih dari 1 miliar rakyat Jepang yang berharap agar kau bisa membawa kehormatan bagi negara. Setelah itu, Yamamoto Kazuki menghela nafas lagi dan berkata, aku sudah lama percaya kalau kau akan menjadi kebanggaan Jepang dan aku yakin kau bisa mencapainya. Rika Akana mengangguk dengan serius. Pelatih, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Jepang. Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, di pertandingan berikutnya, aku akan melihat siapa sebenarnya Ramlah dan pelatihnya itu. Sementara itu, Ramlah sudah mengganti pakaian sehari-hari dan keluar dari stadion dengan membawa tas latihannya. Di dalam kendaraan mewah keluarga Kim, Andi sedang duduk sambil menikmati teh yang disiapkan oleh Dimas. Kendaraan mewah milik Hamzah ini memang luar biasa. Dari luar, kendaraan ini tampak seperti bus jarak jauh biasa. Tetapi ketika masuk ke dalam, suasananya benar-benar berbeda. Selain ruang kemudi, seluruh bagian dalam kendaraan telah sepenuhnya dimodifikasi. Di dalamnya tidak hanya ada ruang tamu yang luas dan mewah, bar dengan berbagai macam minuman, tetapi juga 2 kamar tidur yang sangat nyaman dan kamar mandi dengan fasilitas shower. Menurut Hamzah, kendaraan ini dibeli khusus untuk digunakan oleh putrinya dalam perjalanan saat bertanding. Ramlah sering berkeliling negeri untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Perjalanan yang jauh, entah menggunakan mobil, kereta api, atau pesawat, biasanya cukup melelahkan. Mengingat pertandingan olahraga memerlukan kondisi fisik dan stamina yang optimal, Hamzah tidak ingin perjalanan mengganggu performa putrinya. Karena itu dia membeli kendaraan ini khusus untuk membawa putrinya bepergian ke seluruh negeri. Menurut Hamzah, naik kendaraan ini tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga seperti rumah yang bisa bergerak. Bahkan kalaupun harus menempuh perjalanan selama belasan hingga 20 jam, Ramlah tidak akan merasa lelah sedikit pun. Sehingga dia bisa selalu berada dalam kondisi terbaiknya untuk bertanding. Setelah melihat Andi menghabiskan tehnya, Dimas dengan sigap menuangkan lagi secangkir dan bertanya dengan penuh hormat, "Tuan Andi, apakah tehnya enak?" Andi tersenyum dan berkata, "Rasanya enak. Sepertinya kau memang belajar secara khusus ya. Aku tidak menyangka kau yang dulu begitu sembrono, sekarang bisa menenangkan diri dan mempelajari seni teh." Dulu Dimas hanyalah seorang anak kaya yang tidak tahu apa-apa. Selain itu,
Dia juga suka berpura-pura pintar. Dia menghabiskan hari-harinya membeli barang-barang tidak berguna di pasar barang antik dan menganggap sampah sebagai harta karun. Bahkan ketika Yanuar datang ke Makassar untuk menghadiri lelang, dia juga ikut-ikutan berusaha mencari perhatian sambil menentang Andi. Namun sekarang setelah beberapa waktu tidak bertemu, karakter Dimas ternyata banyak berubah dan dia terlihat jauh lebih dewasa. Mendengar pujian dari Andi, wajah Dimas segera memerah dan dia berkata, "Tuan Andi, dulu aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Selama ini, pamanku sudah memintaku untuk tetap di rumah dan merefleksikan diri, serta mempelajari seni teh untuk menenangkan diri. Sekarang, aku tidak lagi sekasar sebelumnya." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Bagus. Manusia itu harus waspada terhadap dua hal, kegelisahan dan kesombongan. Kalau kau bisa menenangkan diri untuk merenung, itu menunjukkan kalau kau tidak sepenuhnya tidak bisa diperbaiki." Hamzah yang berada di dekatnya tertawa dan berkata, "Aku sudah lama memberitahu anak ini bahwa kalau dia tidak mengubah sikapnya, aku dan ayahnya akan mengurungnya di rumah selama 10 atau 8 tahun, agar dia tidak keluar dan membuat masalah. Untungnya, anak ini masih memiliki sedikit kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar." Saat mereka sedang berbicara, Ramlah melompat naik ke dalam mobil. Melihat ayahnya dan saudara laki-lakinya sedang minum teh bersama Andi, dia tersenyum dan berkata, "Maaf, kalian menunggu lama. Ayo, kita berangkat sekarang." Hamzah tersenyum puas dan berkata, "Kau duduklah di sebelah Tuan Andi. Kita akan pulang makan malam." Ramlah segera duduk di sebelah Andi dengan wajah merah dan mobil perlahan meninggalkan tempat parkir stadion. Villa keluarga Hamzah tidak berada di pusat kota, melainkan di pinggiran kota, sebuah villa yang berada di tepi Danau Bili-Bili. Danau Bili-Bili ini adalah sebuah danau besar di pinggiran kota dan merupakan sumber air utama bagi seluruh kota. Villa keluarga Hamzah dibangun di tepi waduk tersebut, sehingga keluarga Hamzah bisa menganggapnya sebagai waduk pribadi yang sangat besar. Lingkungannya sangat indah, jauh lebih baik dibandingkan dengan kompleks villa di dalam kota. Keluarga Hamzah telah memiliki villa ini selama bertahun-tahun. Bahkan Hamzah sangat visioner. Sebelum ada peraturan pemerintah yang membatasi renovasi villa, dia langsung membeli 2 villa yang bersebelahan dan menyatukannya. Kedua villa tersebut berada di tepi air. Jadi setiap hari ketika membuka pintu, mereka bisa melihat waduk yang jernih dan lingkungan yang asri penuh dengan kicauan burung. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Halaman villa keluarga Hamzah sangat besar. Cukup untuk memarkir 7 atau 8 kendaraan seukuran mobil tanpa ada masalah. Setelah mobil berhenti di halaman, Ramlah segera berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku ingin mengajakmu ke dermaga kecil di tepi danau. Aku hanya punya sebuah perahu, tetapi itu merupakan sebuah perahu cepat. Jadi aku bisa mengajakmu berkeliling di danau." Andi tidak menyangka kalau ternyata Ramlah memiliki sebuah perahu cepat di sini. Melihat antusiasmenya, Andi tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi bersama-sama. Tapi bagaimana dengan keterampilan mengemudimu? Jangan-jangan nanti kau malah menjatuhkanku ke danau." Wajah Ramlah memerah karena malu dan dia berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Jangan khawatir, kemampuanku cukup baik. Bahkan kalaupun kau jatuh ke danau, aku pasti bisa menyelamatkanmu." Dimas yang berada di samping mereka segera berkata, "Kak, ajak aku juga ya, aku juga ingin ikut." Dimas bukanlah adik kandung Ramlah, mereka hanyalah sepupu. Dimas biasanya tidak tinggal di villa ini, dia hanya sesekali datang berkunjung. Jadi, ketika dia mendengar Ramlah mengatakan ingin mengemudikan perahu, dia tidak bisa menahan rasa gatal ingin ikut. Ramlah meliriknya dan berkata dengan manja, "Kenapa kau harus ikut?
Kenapa selalu ada kau di mana-mana?" Dimas cemberut dengan sedih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hamzah yang berada di samping mereka berkata kepadanya, "Dimas, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Dimas melihat pamannya berbicara dengan nada serius, jadi dia tidak berani membantah dan mengangguk patuh. "Baiklah, Paman." Sementara itu Ramlah dengan ramah menggandeng lengan Andi dan berkata, "Tuan Andi, ayo kita pergi bermain sebentar sebelum waktu makan." Andi mengangguk dan pergi bersama Ramlah ke tepi danau. Saat ini Hamzah berbisik kepada Dimas, "Kau memang sudah lebih tenang akhir-akhir ini, tetapi kenapa tidak punya mata?" Dimas merasa kesal dan bertanya, "Paman, kesalahan apa lagi yang aku lakukan kali ini? Bukankah aku sudah cukup tenang?" Hamzah berbisik, "Kau ini bodoh ya? Apa kau tidak lihat kalau aku sedang berusaha menjodohkan kakakmu dengan Tuan Andi? Kau malah ingin jadi pengganggu. Bukankah itu merusak kesempatan kakakmu?" Dimas terdiam sejenak, lalu dengan ragu berbisik, "Paman, Tuan Andi kan sudah menikah." Hamzah mendengus dan bertanya, "Memangnya orang menikah itu tidak bisa bercerai? Siapa yang bilang begitu? Selama nanti Tuan Andi bercerai dan menikahi kakakmu, bukankah Tuan Andi bisa menjadi menantu keluarga kita?" Dimas ternganga dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk pasrah. Baiklah, Paman benar." Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum licik dan berkata, "Paman, kalau nanti Tuan Andi jadi kakak iparku, aku bakal jadi hebat. Siapa yang berani macam-macam denganku di seluruh kota ini?" Hamzah tersenyum tipis dan berkata, "Kalau Tuan Andi benar-benar jadi kakak iparmu, aku rasa tidak ada yang berani mengganggumu di seluruh negeri ini." Dimas sangat gembira dan berseru, "Itu benar-benar luar biasa." Setelah itu, Ramlah membawa Andi ke sebuah dermaga kecil di tepi danau. Di sana, ada sebuah bangunan kecil dari baja ringan yang berfungsi sebagai hanggar perahu. Di dalamnya, ada sebuah perahu cepat import berukuran kecil. Perahu cepat ini hanya memiliki 6 kursi, tidak terlalu besar, tetapi bagian belakangnya dilengkapi dengan 4 mesin kapal 400 tenaga kuda dari Yamaha. Andi hampir tidak bisa percaya, dia langsung berseru, "Biasanya perahu sebesar ini hanya membutuhkan 1 mesin 200 tenaga kuda, itu sudah cukup cepat. Tapi perahu ini punya 4 mesin, masing-masing 400 tenaga kuda. Apa kau mau terbang?" Ramlah menjulurkan lidah dan tersenyum. "Waduk ini biasanya tertutup untuk umum, jadi tidak ada perahu lain di sini. Tentu saja lebih seru kalau bisa melaju kencang." Sambil berbicara, dia melompat ke dalam perahu dan berkata dengan riang, "Waktu aku liburan di luar negeri dulu, aku melihat orang-orang di sana suka bermain dengan perahu cepat bermesin besar. Bahkan Ferrari juga pernah membuat perahu cepat bernama Riva Ferrari. Aku pernah mengemudikannya sekali di luar negeri, cukup seru, tetapi tenaganya masih kurang kuat. Jadi aku memesan perahu ini secara khusus dengan tenaga 2 kali lipat dari perahu Ferrari." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Mendengar ceritamu, aku jadi sedikit gugup." Ramlah tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, percayalah pada keterampilan Ramlah." Andi mengangguk dan melangkah naik ke perahu cepat, lalu duduk di samping Ramlah. Saat ini Ramlah menekan tombol penghidup mesin dan 4 mesin V8 kapal yang sejajar mulai mengaum dengan suara yang lebih dahsyat dibandingkan dengan suara mobil supercar. Ramlah perlahan mengarahkan perahu keluar dari hanggar, lalu sambil tersenyum nakal kepada Andi dia berkata, "Tuan Andi, pegangan yang kuat ya." Setelah itu, dia tiba-tiba menekan gas hingga penuh. Seluruh perahu langsung melonjak dengan kekuatan besar dan melaju dengan cepat ke depan. Meskipun Andi sudah bersiap-siap, dia tetap saja terkejut dengan kekuatan besar dari perahu cepat ini. Danau ini sangat luas, jadi mengemudikan perahu di sini tidak perlu seperti mengemudi di darat
yang harus selalu memperhatikan kondisi jalan. Di atas danau ini, bahkan mengemudi dengan mata tertutup pun tidak masalah. Seluruh permukaan danau menjadi arena bebas bagi Ramlah untuk bersenang-senang. Karakter Ramlah memang memiliki perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Sifatnya yang sedikit keras membuatnya lebih suka olahraga ekstrim yang penuh dengan ketegangan dan adrenalin seperti ini. Namun, yang tidak disangka oleh Ramlah adalah bahwa Andi tetap tenang dari awal hingga akhir, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Hal ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan dia mengajak Andi untuk naik perahu adalah untuk melihat ekspresi tegang Andi. Bagaimanapun juga, semua orang yang pernah naik perahu ini bersamanya pasti merasa tegang dan takut. Dia pikir, meskipun Andi tidak takut, tetapi setidaknya Andi akan terlihat sedikit gugup, sehingga Ramlah bisa merasa sedikit senang karena berhasil membuat Andi tegang. Tetapi Andi sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Bahkan ketika Ramlah sudah mendorong kekuatan perahu ini hingga ke batasnya dan membuat perahu ini melaju di atas permukaan air seolah-olah sedang terbang, Andi tetap dengan wajah tenang tanpa ekspresi. Sebenarnya di dalam hati Andi sedikit merasa tegang. Hanya saja dia merasa dirinya tidak boleh memperlihatkan ketegangan ini di depan Ramlah. Karena kalau dia melakukannya, bukankah itu berarti dia kalah dengan gadis ini? Ramlah terus menambah kecepatan hingga akhirnya ketika dia sendiri mulai merasa sedikit khawatir, dia menyerah untuk mencoba membuat Andi merasa gugup. Perlahan dia mengurangi kecepatan perahu dan berhenti di tengah danau. Sambil cemberut dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, apakah kau tidak pernah merasa tegang atau takut?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Terkadang aku merasa tegang, tapi tidak pernah merasa takut." Ramlah buru-buru bertanya, "Kalau begitu, dalam situasi apa kau bisa merasa tegang? Aku benar-benar ingin tahu apa yang bisa membuatmu tegang." Andi Rewa berpikir sejenak lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kau tahu putri keluarga Wirawan pernah memberiku cek sebesar 1 miliar? Ramlah tersenyum dan berkata, "Apakah itu saat kau memberi kami obat di restoran Oceana milik Albert dan kakak Fania memberikan cek itu sebagai tanda hormat?" Andi Rewa mengangguk. Ramlah segera bertanya, "1 miliar seharusnya tidak berarti banyak bagimu. Kenapa kau bisa merasa tegang karena cek itu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku memasukkan cek 1 miliar itu ke dalam saku dan kemudian tanpa sengaja memberikannya kepada ibu mertuaku. Aku mengira itu cek senilai 1 juta. Ramlah bingung dan bertanya, "Kenapa harus tegang? Lagi pula 1 miliar tidak berarti apa-apa bagimu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kalau cek itu hilang, aku tidak akan merasa rugi. Tapi kalau jatuh ke tangan ibu mertuaku, aku mungkin akan sulit tidur selama sebulan." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.